Ya, pemirsa, lagi-lagi kita masih membahas soal stunting dan bagaimana keseriusan dari Komisi 9 untuk menangani masalah stunting di Indonesia ini. Bisa kita lihat Komisi 9 DPR RI masih terus bergulir melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan juga mitra kerja lainnya membahas soal stunting ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat memprihatinkan, di mana anggota Komisi 9 menyebut bahwa posisi Indonesia dari 10 negara ASEAN menempati urutan ke-9 untuk masalah stunting. Nah, pemirsa, untuk membahas soal kasus stunting ini telah bersama dengan kami salah seorang anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Itet dari fraksi PDIP, Dapil Lampung II. Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Ibu, kalau kita membahas soal stunting, sebenarnya ini kan banyak sekali hal yang perlu dibenahi. Mulai dari misalnya sanitasi, bagaimana juga gizi anak terutama di 100 hari pertama kelahirannya, dan juga bagaimana edukasi terhadap calon orang tua maupun para orang tua. Kira-kira Bu, dari hal-hal yang perlu diperhatikan ini, apa yang sebenarnya harus lebih difokuskan oleh pemerintah? Terima kasih, saya koreksi dulu ya, PDI Perjuangan, bukan PDIP. Ya, baik, stunting ini kan juga karena pertumbuhan yang tidak normal. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan masalah gizi. Sebetulnya stunting itu adalah kerjasama antara Kemenkes dan BKKBN. Kementerian Kesehatan bagian dari BKKBN. BKKBN itu adalah yang secara detail yang akan mencari solusi untuk bagaimana supaya kita tidak menjadi negara stunting yang mencerminkan kemiskinan di situ. Ya. Kemudian memang stunting ini kita lebih spesifik menyoroti soal anak-anak yang lahir kurang gizi dan sebagainya. Tapi ini bukan pekerjaan BKKBN saja, secara holistik dari Kementerian Kesehatan, bagaimana sih menangani kesehatan secara holistik. Nah, ini spesifiknya lagi bagian stunting ini BKKBN sudah memberikan juga paparan yang holistik. Hanya saja tadi masalahnya gizi itu oleh Kemenkes dikatakan yang harus mengandung protein hewani. Terus saya bandingkan dengan India. India itu kan orang-orang yang vegan, orang yang vegetarian. Tapi orangnya pinter-pinter. Mereka makan sayuran, mereka tidak makan daging sapi dan sebagainya. Maka saya bilang, baik kalau gitu kita bikin kunker ke India, kita pelajarilah. Nah, salah satunya di Indonesia yang sudah disampaikan juga waktu itu ada audiensi dari NTT bahwa kelor juga mengandung nabati hewani. Kelor, saya sampaikan juga, kenapa enggak kelor juga kita kembangkan lagi sehingga punya nilai ekonomi, bahkan kalau perlu kita ekspor. Karena sudah ada penelitiannya di sana. Saya sangat hargai NTT yang dikenal dengan negara termiskin. Mudah-mudahan dengan penemuan kelor ini, dan itu bukan hanya untuk mengandung nabati hewani, protein hewani, tapi mengandung hal-hal yang lain untuk pengobatan. Ini yang harus itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga mengenai yang dikomplain ya, data. Data selalu disorot, itu tidak pernah sama antara satu lembaga dan lembaga lain. Sampai sekarang dari saya mulai masuk ke DPR tahun 2010 sampai sekarang, di mana-mana saya pindah dari Komisi 9, 10, 8, 1, data adalah yang selalu menjadi masalah dan selalu dikomplain oleh anggota. Selalu masalah ini tidak pernah sinkron. Terus saya katakan, kalau di luar negeri data itu harus, misalnya data kesehatan harus ada pusat yang bisa sampai by name, by address dan lain-lain. Nah, itu tunjuk aja. Harus siapa yang menunjuk? Presiden. Presiden menunjuk untuk data kesehatan, pusatnya ada di Kementerian Kesehatan. Ya. Kemudian saya bandingkan juga dengan data kependudukan. Kemendagri membuat, BPS membuat, dan mungkin ada lembaga lain yang membuat, yang mereka punya kepentingan.
Saya katakan bedakan antara BPS dan data kependudukan. BPS itu hanya membuat badan, namanya juga Badan Pusat Statistik. Jadi dia membuat statistik itu dan menerima masukan-masukan dari lembaga lain. Ya kan? Nah, kalau data itu juga harus punya filosofi. Filosofinya itu cepat, tepat, akurat, dan reliable. Reliable itu artinya harus ditelusuri sampai ke sumbernya. Jangan asal, beda dengan survei, itu memang random sampel ya, survei. Tapi data ini beda gitu loh. Jadi misalnya data kependudukan, Mendagri membuat sensus 10 tahun sekali, ya nggak ada gunanya. Mobilitas penduduk sudah bukan main luar biasa, sangat dinamis ya nggak. Nah, maka kalau memang presiden adalah pemimpin tertinggi, tunjuk siapa yang membuat data kependudukan. Itu. Oke, berarti ada dua yang difokuskan. Mulai tadi kita mulai bereksperimen juga Bu, melihat bagaimana sumber-sumber protein dan juga gizi yang bisa untuk bayi, dan juga untuk bagaimana data ini jadi fokus presiden ya Bu. Selain itu kira-kira untuk kita kan di fokus presiden yang menentukan. Menentukan, memberi keputusan. Harus diputuskan oleh presiden. Siapa yang membuat data pusat kesehatan, siapa yang mendata pusat untuk data penduduk. Sehingga tidak selalu terjadi sampai sekarang kan. Dan pemirsa, demikian hasil berbincang kami dengan Ibu Ita terkait dengan bagaimana stunting, dan juga para pemirsa di rumah khususnya para orang tua juga harus pandai untuk mengeksplorasi bagaimana pemenuhan gizi dan juga kebutuhan dari anak dan juga maupun orang tua. Dan pemirsa, saya Elisa Purba kembali ke studio.